Lindsay Catchell dibesarkan di Fresno, Ohio, Amerika Serikat. Dia bersekolah di rumah dan dibesarkan dalam iman Kristen oleh orang tuanya, Chris dan Kathy Catchell. Kedua orang tuanya merasa senang dan bangga pada Lindsay karena sejak kecil dia mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang misionaris. Lindsay lulus pada tahun 2003 dan bersekolah di Sekolah Alkitab Appalachian. Selain mengikuti kegiatan rohani, dia juga melakukan olahraga di luar ruangan, seperti arung jeram. Dan di sana dia bertemu dengan seorang mantan siswa dari Sekolah Alkitab itu yang bernama Jason Allen. Jason berusia 26 tahun, berasal dari Silan, Michigan. Dia sebenarnya telah lulus, namun kembali ke sekolah tersebut untuk membantu memimpin para siswa. Mereka berdua merasa cocok dan memiliki kesukaan yang sama pada alam, dan mereka pun jatuh cinta dengan cepat. Orang tua Lindsay sangat senang ketika putrinya itu berpacaran dengan Jason. Menurut mereka, Jason tumbuh dalam sebuah keluarga yang memiliki nilai yang sama dengan mereka. 5 bulan setelah berpacaran, Jason mendatangi orang tua Lindsay di Ohio, meminta izin pada mereka untuk bisa menikahi putri mereka. Ayah Lindsay memberikan restunya dan pasangan itu bertunangan. Pada tanggal 1 Juni 2004, Lindsay dan Jason berkendara dari Ohio ke West Coast, di mana mereka akan melakukan pelayanan perkemahan Kristen di California. Selama beberapa bulan berikutnya, mereka menghabiskan hari-hari mereka memimpin para remaja dalam perjalanan hiking, petualangan panjat tebing, dan juga arung jeram. Sudah menjadi kebiasaan bagi Lindsay menelpon orang tuanya melalui telepon umum di setiap hari Minggu, mengabarkan petualangan musim panas mereka yang menyenangkan. Pada bulan Agustus menjelang berakhirnya musim panas, pasangan ini memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan terakhir mereka di California dengan berkendara sekitar 200 km menuju ke San Francisco, di mana mereka akan jalan-jalan sebelum pulang kembali ke rumah. Mereka meninggalkan lokasi perkemahan di hari Jumat di tanggal 13 Agustus 2004. Dan mereka diharapkan kembali pulang pada hari Minggu di sekitar pukul 4 sore untuk bisa kembali bekerja keesokan harinya. Namun di hari Minggu tidak ada yang kembali pulang, dan juga Lindsay tidak menelpon ke rumah seperti biasanya. Kekhawatiran semakin bertambah di hari Senin dan juga di hari Selasa. Orang tua Lindsay memutuskan terbang dari Ohio ke California dan melaporkan tentang hilangnya putrinya dan juga tunangannya. Dan di hari Rabunya di tanggal 18 Agustus 2004, seorang penjaga taman menemukan sebuah mobil merah yang ditinggalkan begitu saja di pantai Fishhead di Jenner, sekitar 260 km jaraknya dari perkemahan. Mobil itu diparkir di atas tebing yang menghadap pemandangan laut yang sangat spektakuler, tempat yang tenang dan juga terpencil di Sonoma County. Penjaga taman itu melaporkan nomor plat mobil tersebut kepada pihak berwenang dan segera diidentifikasi sebagai milik dari Lindsay Catchell. Petugas kemudian menuruni tanggul curam untuk memeriksa pantai yang ada di bawahnya. Saat penjaga taman berjalan ke arah pantai, dia melihat ada 2 orang di dalam kantong tidur di bawah sana. Dan saat diperiksa, keduanya sudah meninggal dunia. Keduanya menderita 1 luka tembak di kepala dengan senapan Marlin kaliber 45, sebuah senjata yang tidak umum digunakan. Ransel di dekat korban berisi identitas dari pasangan yang hilang, yaitu Lindsay dan Jason. Tidak ada senjata atau selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian.
sehingga penyelidik mengesampingkan kemungkinan adanya bundir. Polisi dengan cepat mengesampingkan motif perampokan karena perhiasan Lindsay tidak hilang dan mobil yang mereka tumpangi juga masih ada. Tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual juga yang telah terjadi. Hal ini semua membuat pihak berwenang kesulitan menemukan motifnya. Waktu kematiannya diperkirakan terjadi pada malam hari di tanggal 14 Agustus atau dini hari di tanggal 15 Agustus. Di lokasi itu, pihak berwenang menemukan kamera sekali pakai. Meskipun foto yang ada tidak memberikan petunjuk, foto-foto tersebut menunjukkan Lindsay dan Jason menikmati waktu mereka di sepanjang pantai California. Keduanya tertangkap kamera sedang tersenyum dan berpose di sekitar kota dan di depan jembatan Golden Gate yang seharusnya menjadi akhir pekan yang menyenangkan untuk menutup musim panas. Dan yang paling menyedihkan, mereka hanya tinggal 1 bulan lagi dari hari pernikahan mereka. Pihak berwenang mengumpulkan tanda terima dari barang-barang yang dibeli korban yang membantu mereka melacak pergerakan terakhir dari pasangan ini sejak meninggalkan perkemahan. Dan mereka mengetahui Lindsay dan Jason tiba di San Francisco pada hari Sabtu pagi di tanggal 14 Agustus 2004. Di mana mereka melakukan beberapa pembelian termasuk beberapa botol kecil saus Tabasco. Mereka kemudian melakukan perjalanan 96 km ke California dan berhenti di toko selancar setempat untuk menanyakan tempat untuk beristirahat. Setelah dari sana, polisi sedikit merasa bingung dengan pergerakan dari pasangan itu. Yang diketahui, mereka akhirnya berakhir di pantai Fishhead. Para penyelidik berspekulasi bahwa pasangan tersebut mungkin memilih untuk berkemah di pantai setelah menyadari bahwa tidak ada kamar yang tersedia di motel di dekat mereka. Sebelum tidur, Jason menulis pesan di catatan pengunjung mengatakan berterima kasih pada Tuhan atas pemandangan matahari terbenam luar biasa yang mereka saksikan, dan juga 2 hari sempurna yang mereka habiskan berdua. Sementara itu, berita tentang pembunuhan ganda ini banyak beredar di media, dan lebih dari 1.000 informasi mengalir ke kantor Sheriff Sonoma County. Dalam beberapa hari setelah pembunuhan, nama Sean Gallon muncul sebagai tersangka setelah polisi menemukannya berkeliaran di pantai lain di area tersebut. Dia terlihat mengenakan pakaian kamuflase, dan senjata yang dibawanya ternyata adalah barang curian dan membuat polisi segera menangkapnya atas tuduhan kepemilikan senjata. Sean adalah seorang warga lokal dengan riwayat kriminal yang antisosial dan sering melakukan hal-hal yang aneh. Dia terkenal di kalangan pihak berwenang dan memiliki riwayat penyalahgunaan zat terlarang dan kegemarannya akan berburu secara ilegal. Di tahun 2004 ini juga, ayahnya pernah mencari bantuan karena merasa takut Sean akan menyakiti saudaranya. Dalam pencarian di apartemen Sean, polisi hanya menemukan peluru, pipa timah, dan bak berukuran 5 galon berisi korek api. Juga ada hewan yang telah mati disembunyikan di dalam rumah, yaitu seekor hiu yang telah terpotong. Namun mereka tidak bisa menemukan senjata yang digunakan dalam pembunuhan Lindsay dan juga Jason. Namun sempat diketahui bahwa setelah ditahan, Sean menelpon ayahnya dan memintanya untuk membuang senjatanya. Tetapi polisi tidak bisa menemukan apapun yang mengkaitkannya dengan pembunuhan tersebut, sehingga tidak ada penangkapan yang dilakukan. Tetapi ayah Sean mengatakan pada detektif kalau dia merasa takut pada Sean karena putranya itu tidak stabil secara mental. Pada bulan Mei tahun 2006, hadiah sebesar $50.000 Amerika ditawarkan oleh kantor Sheriff Sonoma County, yang membuat informasi terus berdatangan.
Namun berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun berlalu tanpa informasi yang dapat membantu penyelidik menangkap tersangka. Tanpa motif dan tidak dapat menemukan senjata pembunuhan, jejak pelaku menjadi dingin. Di tahun 2009, ada seorang tersangka pembunuhan dan buronan bernama Joseph Burgess yang terbunuh dalam baku tembak di New Mexico. Joseph dicari atas pembunuhan ganda di tahun 1972 terhadap pasangan muda yang ditembak mati saat berkemah di pantai. Kejahatan ini sangat mirip dengan pembunuhan Lindsay dan juga Jason. Namun, DNA yang tertinggal pada kaleng bir yang ditemukan di TKP tidak cocok dengan Joseph dan dia segera dikeluarkan dari daftar tersangka. Pada tanggal 24 Maret 2017, 13 tahun setelah pembunuhan Lindsay dan Jason, petugas polisi dipanggil ke rumah Sean. Dilaporkan telah terjadi penembakan domestik di mana Shamus Gallon yang berusia 36 tahun ditembak mati. Sean yang sebelumnya telah ditanyai tentang kematian Lindsay dan Jason segera mengaku telah membunuh saudaranya sendiri. Sean mengatakan kalau dia merasa marah pada saudaranya namun tidak memberitahu tentang alasannya. Dia hanya langsung menuju ke mobilnya, mengambil senapan, membawanya ke atas dan menarik pelatuknya ke arah saudaranya. Dan setelah mengakui pembunuhan itu, Sean juga ditanyai tentang pembunuhan Lindsay dan Jason. Meskipun awalnya dia membantah terlibat, dia setuju untuk mengikuti tes pendeteksi kebohongan yang berakhir dengan gagal. Hasil tes gagal itu membuat pihak berwenang memperoleh surat perintah penggeledahan terkait pembunuhan Shamus, termasuk penggeledahan akun Facebook dari Sean. Dan di sana, penyelidik menemukan postingan yang meresahkan yang telah dibuat oleh Sean, di mana dia memiliki gambar-gambar gaib di media sosial dan postingan tentang satanisme. Di Facebooknya itu juga, dia kerap memposting kata-kata kasar yang tidak dapat dipahami tentang pesawat luar angkasa, fantasi pelecehan seksual, dan juga teori konspirasi. Detektif juga menemukan pesan pribadi yang mencurigakan dari pacar Sean saat itu. Yang tertulis, mungkin sebaiknya dia menyerahkan Sean ke polisi untuk hadiah $50.000. Pada saat itu hanya ada satu kejahatan di wilayah tersebut dengan hadiah $50.000 Amerika. Dan itu adalah pembunuhan Lindsay dan Jason. Di tahun 2017, detektif berencana untuk pergi menanyai mantan pacar Sean apakah dia dapat bersaksi tentang Sean tentang kejahatan yang dia lakukan. Namun belum terjadi, Sean telah membuat pengakuan kalau dia membunuh Lindsay dan Jason. Menurut pernyataan Sean, dia sedang berburu di pantai Fishhead sebelum akhirnya menemukan Jason dan Lindsay yang sedang tertidur. Dia mengaku menembak Jason terlebih dahulu, lalu segera menembak Lindsay setelah dia terbangun setelah mendengar tembakan pertama. Dia menyatakan kalau dia merasa tidak suka melihat dua orang itu berkemah di tepi pantai dan memutuskan untuk membunuh mereka berdua. Dan dia berkata bahwa dia harus memaksakan dirinya untuk membunuh mereka karena telah mendengar adanya suara-suara yang menyiksanya. Detektif terus menanyai Sean, mencari fakta yang membuktikan bahwa dia tidak mengada-ngada. Sean akhirnya mengaku telah mengumpulkan selongsong peluru dari pantai dan memasukkannya ke dalam kaleng soda sebelum menyembunyikan kaleng tersebut di semak-semak blackberry milik ayahnya. Dan lebih dari 1 dekade setelah pembunuhan terjadi, pihak berwenang menemukan selongsong peluru yang disembunyikan oleh Sean, yang membuktikan kalau dia memang betul pelakunya. Sean pada akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan Lindsay, Jason, dan juga Shamus. Selama pengakuannya, dia mengatakan kepada polisi bahwa dia telah membunuh Lindsay dan Jason karena merasa dendam. Pada tanggal 17 Mei 2018,
Sean secara resmi didakwa melakukan ketiga pembunuhan tersebut. Dalam persidangan, pengacara Sean menggambarkan kliennya sebagai seorang pria yang tersiksa, bergulat dengan pikiran jahat yang ada di dalam dirinya. Katanya pada tahun 2001, kliennya itu mulai menggunakan dosis obat terlarang yang terlalu besar. Dan sejak itu, dia bukanlah orang yang sama lagi. Pengacaranya menambahkan bahwa masalah kesehatan mental yang telah mendorong kliennya melakukan pembunuhan tersebut. Sedangkan jaksa mengatakan kalau Sean merasa kesal pada hidupnya sendiri. Dia yang saat itu sedang berkendara dengan mobilnya memutuskan untuk menepi, menuruni tebing dan menuju pantai. Dan saat itulah dia melihat ada dua orang asing yang tertidur di tepi pantai. Dan dia mengira kalau orang itu adalah para tunawisma. Dia menjadi marah, pergi kembali ke mobilnya dan mengambil senapannya. Sean tidak mengajukan keberatan atas semua tuduhan terhadapnya. Akibatnya hukuman mati tidak jadi dilaksanakan. Pada bulan Juni 2019, Sean mengaku bersalah atas ketiga kejahatan tersebut. Dan di bulan berikutnya, dia dijatuhi hukuman 3 hukuman seumur hidup berturut-turut tanpa pembebasan bersyarat atas dakwaan pembunuhan saudaranya, Lindsay dan juga Jason. Ditambah 94 tahun penjara atas percobaan pembunuhan di tahun 2004 terhadap seorang pria di Monterio. Rilis berita dari kantor kejaksaan menyebutkan adanya dakwaan tambahan. Ada beberapa tuduhan tambahan terhadap Sean, termasuk bahwa dia membunuh korban lainnya, bahwa dia mengakibatkan luka parah pada tubuh korban, bahwa dia menggunakan senjata api untuk melakukan tindakan yang tidak pantas. Dalam permohonannya, Sean mengakui semua tuduhan. Menurut catatan penjara, Sean saat ini dipenjara di California Men's Colony di San Luis Obispo, California. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!